Assalamualaikum, ada sahabat kita yang bertanya mengenai surah Ali Imran ayat ke-45. Yang pertanyaan ini bermuara dari orang kafir. Ada orang kafir yang berdiskusi dengan dia, bertanya mengenai surah Ali Imran ayat ke-45. Orang kafir ini sering membahas ajaran Islam, namanya Edis, dan dia sering mengutarakan syubhat, melemparkan fitnah terhadap agama Islam. Nah, bagaimana cara menjawab tentang surah Ali Imran ayat ke-45? Letak pertanyaannya pada lafal al-malaikah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Il qalatil malaikatu ya Maryam, innallaha yubashshiruki bi kalimatin min. Ketika malaikat berkata, "Ya Maryam, wahai Maryam, wahai Sayyidah Maryam, innallaha sesungguhnya Allah yubashshiruki memberitakan kabar gembira akan dilahirkannya anak dari rahimmu bi kalimatin minhu, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala dengan lafal kun fayakun, sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kata malaikat adalah lafal jamak, lafal yang menunjukkan makna 3 atau lebih, jamak. Nah, sedangkan maksud dari malaikat yang berkata atau berbicara dengan Sayyidah Maryam adalah malaikat Jibril, mufrad, hanya satu sosok. Kenapa menggunakan lafal malaikat yang bermakna jamak? Dalam hal ini, ketika kita baca di dalam tafsir-tafsir para ulama, misalnya ada tafsir Al-Baghawi yang disebut dengan tafsir Ma'alimut Tanzil. Kita buka di dalam penafsiran surah Ali Imran ayat ke-39. Wa arada bil malaikati hahuna, yang dimaksud dengan malaikat. Kenapa saya menggunakan surah Ali Imran ayat 39? Karena ini nyambung. Keterangannya tentang malaikat yang dilafatkan jamak tapi maksudnya hanya malaikat Jibril, itu nyambung dari keterangan surah Ali Imran ayat ke-39. Wa arada bil malaikati hahuna, yang dimaksud dengan malaikat dalam konteks ayat ini adalah Jibril alaihi salam wahdah, hanya malaikat Jibril saja. Kemudian kaqaulihi ta'ala fi suratin Nahl, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, yunazzilul malaikah. Kata al-malaikah jamak, bermakna 3 atau lebih, tapi yang dimaksud hanya Jibril saja, yakni Jibril birruhi bil wahyi. Wa yajuzu fil arabiyah ayyukhbira 'anil wahid bilafdzil jam'i ka qaulihim sami'tu hadzal khabar minan nas wa innama sami'a min wahidin nadhiruhu qauluhu ta'ala alladzina qala lahumun nas. Ini tertulis dalam surah Ali Imran ayat 173, yakni Nu'aim bin Mas'ud innan nas, lafal innan nas maksudnya yakni Aba Sufyan bin Harb. Nah, yang dimaksud dengan malaikat, padahal kata malaikat adalah jamak tapi yang dimaksudkan hanya malaikat Jibril. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah surah An-Nahl, yunazzilul malaikah, yang berarti Jibril saja. Dalam bahasa Arab boleh memberitakan tentang satu orang dengan menggunakan kata jamak. Seperti ketika mereka mengatakan, saya mendengar berita ini dari orang-orang, padahal hanya mendengar dari satu orang saja. Atau contoh yang serupa, alladzina qala lahumun nas, surah Ali Imran ayat 173, yang merujuk kepada Nu'aim bin Mas'ud saja. Dan kata An-Nas kan artinya manusia, banyak. Hanya merujuk ternyata kepada Abu Sufyan bin Harb. Dalam ilmu bahasa Arab, kalimat yang seperti ini sudah biasa terjadi. Atau nantinya bisa diarahkan kepada jamak litta'zim, jamak pengagungan. Nah, mengagungkan dengan lafal yang jamak tapi maksudnya hanya satu oknum, itu bisa dalam ilmu bahasa Arab. Makanya memahami Al-Quran tidak bisa hanya dengan terjemahan. Kemudian di dalam tafsir Mafatihul Ghaib misalnya yang ditulis oleh Al-Imam Ar-Razi, penafsiran surah Ali Imran ayat ke-39, di sana beliau mengatakan, fa innahu yuqal fulanun ya'kulul at'imah at-tayyibah wa yalbasu thiyaban nafisah, ay ya'kulu min hadzal jinsi wa yalbasu min hadzal jins, ma'a anna al-ma'lum annahu lam ya'kul jami'al at'imah walam yalbas jami'al athwab fakadzaha huna. Nah, artinya bagaimana? Karena dikatakan si fulan makan makanan yang lezat dan
dan memakai pakaian yang bagus. Yang dimaksud adalah dia makan dari jenis makanan tersebut dan memakai dari jenis pakaian tersebut. Saya menggunakan pakaian bukan berarti semua pakaian, tapi hanya satu jenis. Meskipun menggunakan lafal yang jamak. Nah, meskipun faktanya dia tidak memakai semua jenis makanan, tidak memakan semua jenis makanan, dan tidak memakai semua jenis pakaian. Demikian pula ayat yang kita bahas pada hari ini. Nah, penjelasan ini memberikan contoh bagaimana dalam bahasa Arab kata-kata dapat digunakan untuk merujuk pada jenis atau kategori tertentu. Bukan harus secara harfiah mencakup semua anggota kategori tersebut. Ini menunjukkan fleksibilitas bahasa Arab dalam menyampaikan makna dan nuansa yang berbeda-beda. Dari sini kita paham bahwa memahami Al-Quran tidak bisa hanya modal dengan terjemahan. Sama seperti di dalam Bible, teman-teman Kristen. Ketika dilafatkan kata Elohim itu jamak. Kalimatnya jamak, tapi merujuk kepada satu oknum. Kalau di dalam kitab Anda aja ada, ngapain protes kepada kitab kita? Sekian, terima kasih.